Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Apa suara saya sudah kedengaran? Dengar Bu, Kedengaran ya? Baik. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain dari regional lain, saya pikir kita akan mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:20. Untuk menyikat waktu, kita akan mulai saja ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk join di webinar kita pada siang hari ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Baik. semua. Sudah makan siang pastinya ya, siang hari ini? Makan sudah, hobi belum? Sudah ya, baik. Senang sekali hari ini saya Aprilia Safita dari Regional 7 akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini yang berjudul Regulatory Compliance on ESG, yaitu implementasi strategi bagi unit kerja yang diselenggarakan oleh PTPN 1 Regional 7. Yang sesuai dengan kalender budaya kita yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu, maka tema kita pada bulan ini adalah tentang kaitannya dengan ESG atau ESG ya. Oke. Nanti hari ini pada webinar kali ini kita akan memperdalam mengenai apakah itu ESG, kemudian apa sih kaitannya dengan perusahaan kita sendiri, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Kami ucapkan selamat datang bagi semua peserta yang berasal dari regional di PTPN 1. Lalu saya juga yang sudah bergabung dengan webinar kita pada link Zoom kali ini maupun yang sudah bergabung pada YouTube. Yang kami hormati Bapak Indra Aditya selaku dari narasumber kita pada hari ini. Apakah sudah hadir di Zoom, Bapak Indra? Sudah hadir, Bu Lia. Baik, selamat datang Pak Indra. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Lia? Suaranya kedengaran jelas, Pak Indra. Oke, terima kasih, Bu Baik, Lia. lalu yang kami hormati juga jajaran Kepala Divisi, Kepala Bagian dan Manajer, dan General Manager PTPN 1. Yang kami hormati jajaran Kepala Subdivisi, Kepala Subbagian, Asisten Kepala maupun Masinis Kepala, serta Senior Manager PTPN 1. Dan tentunya yang kami banggakan, semua karyawan dari semua regional di PTPN 1 yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengikuti untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, agenda kita hari ini adalah nantinya akan ada pemaparan materi tentang ESG oleh Pak Indra Aditya, dan selanjutnya nanti juga akan ada sesi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Untuk tidak menyingkat waktu, maka marilah kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Indra Aditya. Ya, Pak Indra Aditya ini adalah seorang Kepala Subbagian Manajemen Risiko di Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko di Regional 7. Beliau sudah biasa menangani untuk terkait dengan banyak hal, itu terkait dengan beberapa proyek seperti yang berkaitan dengan bisnis proses dan sustainability. Gitu, terkait juga dengan implementasi sustainability RSPO, ISPO, ISC, dan sertifikasi sistem manajemen lainnya. Jadi Pak Indra ini sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, nanti beliau akan membagikan kepada kita terkait dengan ESG, apa sih sebenarnya ESG tersebut, dan apa implementasinya untuk perusahaan PTPN, sehingga diharapkan nantinya dengan adanya ESG ini ataupun pemaparan materi ini akan memberikan
masukan ataupun wahana baru ataupun wacana baru yang bisa mungkin dipakai atau digunakan di masing-masing regional di PTPN 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan materi tentang ESG dari Pak Indra Aditya. Waktu dan tempat, kami persilahkan Pak Indra. Baik, terima kasih Bulia atas Sama-sama Pak, kesempatan silakan. yang telah diberikan. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Jelas sekali Pak. Ya, baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu pimpinan, para peserta, serta rekan-rekan semua yang hadir secara daring pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk dapat mengikuti sesi berbagi kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Indra Aditya dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di proses bisnis perkebunan, manajemen risiko, dan keberlanjutan. Untuk latar belakang saya di bidang agronomi dari Universitas Pajajaran, menjadi fondasi dalam memahami bisnis perkebunan. Sementara perjalanan karir saya di PTPN Group mengasah kemampuan dalam membangun sistem manajemen terintegrasi dan menerapkan berbagai standar keberlanjutan seperti IRSPO, ISPO, ICC, dan ISO series seperti 9001, 14001, dan 37001. Saat ini saya dipercaya sebagai Kasubag Manajemen Risiko dan Keberlanjutan PTPN 1 Regional 7, berfokus memastikan sistem tata kelola perusahaan berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapat kehormatan untuk berbagi sedikit wawasan atau sharing mengenai topik yang saat ini menjadi perhatian global sekaligus menjadi kompas baru bagi dunia usaha, khususnya dunia komoditi perkebunan, yaitu ESG, Environmental, Social, and Governance. Izinkan Bapak Ibu saya membuka sesi ini dengan sebuah quotes, kutipan orang bijak mengatakan, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan warisan moral bagi generasi yang akan datang. Melalui penerapan ESG ini, kita tidak hanya berbicara tentang kepatuhan, tetapi juga tentang integritas, keberlanjutan atau sustainability, dan nilai jangka panjang baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Dan pada sesi kali ini kita akan bersama-sama memahami apa makna ESG, bagaimana kaitan dengan praktek bisnis berkelanjutan di perkebunan, kemudian mengapa ESG menjadi faktor strategis dalam reputasi dan nilai perusahaan, serta bagaimana langkah-langkah nyata yang dapat kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Baik, pada agenda kita yang pertama adalah latar belakang sejarah ESG. Lanjut. Ya. ESG muncul karena ada tuntutan global terhadap perusahaan agar lebih bertanggung jawab pada lingkungan, sosial, tata kelola, dan ESG bukan sekedar kewajiban, tetapi investasi jangka panjang untuk berkelanjutan perusahaan. Sejak 1970, paradigma bisnis bergeser dari fokus keuntungan semata ke arah yang berkelanjutan. ESG lahir dari diskusi global tentang perubahan iklim, tanggung jawab sosial, dan tata kelola. Berpuncak pada SDGs dan Paris Agreement, kita memang sudah diperkenalkan dengan yang ada namanya ESG. Next. Istilah ESG pertama kali diperkenalkan oleh PBB pada laporan Who Cares
Queens tahun 2004. Kini ESG menjadi standar utama dalam investasi dan pelaporan keberlanjutan, didukung lembaga seperti GRI, TCFD, dan SASB. Jadi sekarang ini kita memang dituntut untuk mendisclose terkait dengan pelaporan-pelaporan yang berhubungan dengan ESG ini sesuai dengan standar atau metode yang sedang berkembang saat ini. Yang tadi yang saya sebutkan tadi ada GRI, TCFD, dan SASB. Lanjut. Triple planetary crisis. Jadi sebuah peringatan untuk merenungkan dampak tindakan kita pada masa depan. Dunia menghadapi 3 krisis planet utama. Yang pertama adalah perubahan iklim, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ya, ESG ini hadir sebagai jawaban agar aktivitas ekonomi tetap sejalan dan berkelanjutan di bumi ini. Next. Komitmen dan regulasi terkait ESG di Indonesia. Indonesia telah menegaskan komitmen ESG ini untuk merespon Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, kemudian Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, kemudian Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 ini menjadi dasar bagi industri termasuk perkebunan untuk mengurangi emisi dan menjaga lingkungan di kita. Kemampuan bertahan dan performa perusahaan dengan penerapan ESG kuat terbukti lebih tahan krisis, dipercaya investor, dan memiliki performa yang lebih stabil. ESG meningkatkan nilai jangka perusahaan. Jadi sudah banyak terkait dengan investor atau permodalan, pihak bank, dan lain-lain sudah mensyaratkan terkait dengan implementasi ESG. Jadi untuk kedepannya perusahaan diminta semua proses bisnis ini berdasarkan ESG regulation yang sudah disepakati oleh dunia dan berdasarkan standar-standar yang tadi saya sebutkan di slide keempat, ada GRI, ada TCFD, kemudian SASB. Lanjut. Permodalan dukungan bagi implementasi ESG. Lembaga keuangan kini mensyaratkan aspek ESG dalam pembiayaan, yang artinya apa? Akses modal akan semakin bergantung pada seberapa serius kita menerapkan keberlanjutan. Saya kasih contoh atau ilustrasikan, bahkan bukan hanya di lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan saja yang sudah mensyaratkan ESG, bahkan kita customer atau buyer-buyer kita sekarang sudah membesarkan ESG juga. Contoh dari buyer-buyer industri karet ya, terutama sudah mensyaratkan seperti persyaratan rating EcoVadis ya. EcoVadis ini sangat erat juga kaitannya dengan ESG karena terkait dengan sustainability. Jadi tidak hanya lembaga keuangan saja, namun sekarang customer kita, terutama yang di bisnis karet, mungkin bisnis teh, itu sudah mensyaratkan. Dan ini kita harus mengikuti, mau tidak mau, suka tidak suka, arah game changer ya, artinya permainan kita sudah berubah nih sekarang, yang dulu hanya kita yang penting ada barang, ada produk, berproduksi, kemudian kirim dan hanya mencari keuntungan. Namun dengan dunia yang semakin sekarang sudah semakin kompleks ini, ada tadi yang ada triple planet crisis ya, ada yang perubahan iklim dan lain-lain sudah mempersyaratkan terkait dengan green product. Seperti itu. Lanjut. Kemudian terkait pasar, permintaan produk dan jasa berkelanjutan. Seperti yang
kita ketahui bersama dan mungkin bisa dilihat juga dalam slide ini. Jadi banyak BUMN yang sudah bergerak ke arah sana seperti khususnya gas and oil ya untuk Pertamina, kemudian electricity di PLN itu sudah bergerak. Jadi konsumen global ini menuntut produk yang ramah lingkungan dan etis, terutama etis terkait dengan tata kelola khususnya di komite gender harus kita miliki, kemudian tidak ada harassment di dalam praktek kita selama bekerja dan lain-lain dan etis lainnya. Perusahaan yang tidak adaptif atau tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi ini terhadap tren ini akan tertinggal di pasar internasional. Makanya karena kita arahnya sudah berbeda, arah usahanya juga sudah berbeda, mau tidak mau kita harus bisa adaptable, kemudian bisa mengikuti terkait dengan situasi global yang sudah berubah selama ini dan sudah tidak bisa usual bekerja seperti biasa, namun kita harus sudah bisa lebih melek lagi terkait dengan environmentalnya, sosialnya, dan tata kelola untuk governance-nya. Next. Terminologi terkait apa perbedaannya antara CSR dengan ESG. CSR lebih banyak berfokus pada kegiatan sosial internal. Sedangkan kalau kita melihat ESG, menilai kesiapan perusahaan menghadapi risiko dan peluang keberlanjutan dari luar. Perspektif outside in yang lebih strategik. Jadi memang namun tidak menutup kemungkinan juga, jadi tidak menutup juga antara CSR dengan ESG ini saling melengkapi ya. Namun yang dulunya memang CSR lebih fokusnya pada jangka pendek, kemudian menggambarkan tanggung jawab perusahaan atas dampak pada lingkungan sekitar, khususnya ring-ring di sekitar unit-unit bisnis kita terkait dengan konsumen, masyarakat, karyawan, pemerintah. Nah, untuk ESG ini lebih fokus pada berkelanjutan jangka panjang operasional perusahaan. Keberlanjutan seperti apa? Jadi menggambarkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko atau adanya opportunity yang bisa kita jadikan menjadi sebuah benefit untuk perusahaan. Lanjut. Membangun strategi ESG. Strategi ESG dimulai dari penetapan visi, kemudian analisis kesenjangan, dan rencana aksi. Prinsipnya merupakan top-down komitmen yang harus ada komitmen dari senior leader, dalam hal ini dari head office dan seluruh BOD harus menunjukkan komitmennya, dan top-down bawah, kemudian bottom up execution, jadi yang kita mengeksekusi dari mulai unit kerja, regional, sampai ke AO. Nah, kebijakan datang dari atas, namun implementasi harus menjadi budaya bersama. Karena tidak mungkin implementasi atau eksekusinya bisa dilaksanakan dari atas. Karena yang melakukan eksekusi adalah yang langsung bersentuhan dengan operasional di lapangan. Yang nantinya kita akan mengungkapkan dalam bentuk laporan. Pelaporan-pelaporan sesuai dengan persyaratan atau metode tadi, yang metode GRI atau TCFD dan lainnya. Next. Pelaporan sebagai tolak ukur transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menjadi dasar akuntabilitas ESG. Pelaporan keberlanjutan bukan hanya kewajiban, tapi sarana untuk menunjukkan integritas dan keandalan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Jadi suatu pelaporan ini menjadi suatu syarat mutlak untuk kita mendisclose ya. Jadi menyampaikan, mengannounce secara transparansi dan akuntabilitas. Dengan apa caranya membuktikan transparansi akuntabilitas itu? Dengan caranya membuktikan bahwa apa yang kita laporkan itu ada evidence-nya, ada buktinya,
dan jika memang diperlukan, itu diverifikasi oleh third party atau pihak tiga untuk membuktikan bahwa perhitungan yang kita sudah buat, laporan yang sudah kita lakukan itu memang sesuai dengan kerangka atau persyaratan standar yang sudah ditetapkan atau yang sudah kita menjadi referensi dalam menerapkan, mengimplementasikan setiap aktivitas ESG ini. Next. Nah, untuk OJK sendiri sebetulnya sudah memiliki kerangka pelaporan berdasarkan standar OJK untuk yang di Indonesia. Jadi dalam peraturan OJK mengatur pelaporan keberlanjutan mencakup strategi, kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, hingga verifikasi independen. Ya, artinya verifikasi oleh pihak tiga. Ini memastikan laporan ESG kita kredibel dan terukur. Ini yang OJK khususnya di Indonesia sudah mengeluarkan standar terkait dengan kerangka pelaporan. Lanjut. Nah, untuk kerangka pelaporan GRI yang biasa kita gunakan atau Head Office PTPN 1 gunakan adalah kerangka pelaporan GRI, Global Reporting Initiative, karena ini terkait dengan salah satu syarat yang dipersyaratkan nanti dalam rating ESG, nanti mungkin di slide selanjutnya ada juga terkait dengan penilaian oleh Sustainability Analytics untuk menilai rating atau ESG yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Nah, dalam GRI ini memberi panduan, jadi GRI ini memberi panduan global tentang apa yang harus diungkapkan dalam laporan ESG, dari mulai topik ekonomi, kemudian lingkungan, hingga sosial. Jadi pada prinsipnya adalah dalam GRI ini meminta kita untuk menyampaikan pelaporan secara akurat, kemudian yang seimbang, lengkap, dan dapat diverifikasi. Seperti itu. Nah, biasanya kita membuat sustainability report ya, sesuai dengan kerangka pelaporan GRI, Global Reporting Initiative ini. Next. Selanjutnya adalah peluang atau manfaat pengungkapan ya. Jadi apa sih peluang atau manfaat pengungkapan ini? Ini sekarang sudah muncul, salah satunya ada carbon trading. Ini salah satu syarat juga dalam kita carbon trading atau penjualan karbon. Bursa karbon di sini akan menjadi salah satu terbesar di dunia ya kalau kita melihat dari potensinya. Kemudian Griff Kristen Life Indonesia luncurkan investasi berbasis ESG. Nah, ini investor-investor juga sudah mempersyaratkan. Jadi banyak lembaga-lembaga pembiayaan, kemudian customer-customer memang sudah beralih ke berdasarkan green industry atau ke ESG ini ya. Jadi peluang manfaat dari ESG ini adalah pengungkapan membuka peluang pembiayaan hijau tadi, kemudian meningkatkan kepercayaan investor dan membuka akses pasar karbon, dan ini akan menambah nilai langsung kepada perusahaan. Next. Selanjutnya, agenda kedua kita akan membahas terkait dengan langkah integrasi ESG. Nah, khusus untuk di PTPN 1, langkah integrasi ESG mencakup 5 langkah. Yang pertama adalah komitmen kepemimpinan top level. Jadi dukungan dari top manajemen, dewan direksi, kemudian senior leader, itu harus berkomitmen terhadap integrasi ESG ini. Ini termasuk penetapan arah dan tingkat dan memasukkan ESG ke dalam misi dan visi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan strategi ESG. Jadi pengembangan kebijakan dan prosedur. Ini menjadi nilai penting juga. Ini akan dibawa kemana? Arah-arahnya, kemudian strateginya, kebijakannya, apakah sudah sesuai dengan
lingkungannya, environmentalnya, kemudian secara sosialnya ada ke sosialnya juga, kemudian ada governance-nya juga, sehingga integrasi dalam strategi bisnis ini sangat penting ya untuk menetapkan kebijakan prosedur sesuai dengan strategi ESG. Lanjut. Kemudian tadi kebijakan prosedur, kebijakan ESG harus dikembangkan, diterapkan untuk merespon isu-isu utama ESG. Kemudian untuk pedoman operasional, jadi kita harus membuat pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa ESG ini selalu melekat di dalam activity atau aktivitas di dalam operasi atau proses bisnis sehari-hari dan dalam pengambilan keputusan. Dan melibatkan pemangku kepentingan juga. Jadi tidak hanya kita mensosialisasikan, namun terhadap pemangku kepentingan atau stakeholders ini, kita harus mampu dapat mengkomunikasikan, kemudian mengkoordinasikan dan melibatkan atau partisipasi ya. Nah, dalam hal ini partisipasi keterlibatan itu sangat penting karena memang dalam pengambilan keputusan atau dalam pembuatan program, khususnya program PJSM misalnya yang ada di kita itu harus melibatkan pemangku kepentingan sehingga apa-apa yang memang yang diperlukan oleh stakeholders kita memang betul-betul sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran. Jadi tidak apa namanya tidak mubazir, tapi memang betul-betul sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya kita mengintegrasikan atau menggabungkan ESG ke dalam manajemen risiko. Penilaian risiko ESG ya. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu semua juga sudah pada tahu semua terkait dengan aplikasi Erin ya terkait manajemen risiko dalam apa namanya risk register yang ada di Erin. Kita diminta juga dalam aplikasi Erin ada nggak terkait dengan ESG kalau kita dalam membuat sebuah profil risiko, kita pasti ditanya itu terkait dengan peristiwa risiko ini berkaitan dengan fraud atau SMAP, kemudian terkait dengan ESG-nya ada atau tidak. Nah ini artinya tadi dalam satu kebijakan itu sudah harus melibatkan atau sudah harus ada terkait dengan ESG dalam aktivitas atau proses bisnis operasional kita sehari-hari. Jadi ini menjadi sangat penting menggabungkan ESG ke dalam manajemen risiko. Ya mudah-mudahan dalam profil risiko Bapak Ibu semua di semua regional dan di HO juga itu sudah tergambar terkait dengan profil untuk ESG-nya baik dari lingkungannya, sosialnya maupun governance-nya. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran kinerja dan pelaporan. Jadi dalam ESG ini selalu ditanya terkait dengan KPI. Apakah ESG ini menjadi KPI dalam suatu KPI korporat ya atau regional? Ini menjadi suatu poin penting juga terkait ESG, baik terkait lingkungannya, sosialnya maupun governance-nya. Jadi lingkungannya misalkan kita targetnya harus sudah semua untuk pabrik, unit pabrik memiliki minimal proper biru misalkan. Nah itu juga sudah kita mendukung ya program environmental terkait lingkungan untuk KPI-nya. Kemudian untuk sosialnya terkait dengan target misalkan TJSL-nya dan TJSL yang terserap harus berapa itu juga merupakan suatu KPI yang harus terstate di dalam pengukuran kinerja korporat dan regional. Dan ini dimonitor, kemudian dilaporkan, dan ini menjadi satu syarat juga di dalam ESG ini, terutama dalam penilaian rating ESG, dan di dalam GRI juga, salah satu persyaratannya atau suatu klausulnya ya, itu ditanya juga terkait dengan pengukuran kinerja. Apakah diukur implementasi ESG ini oleh perusahaan, jadi sejauh mana nanti akan dipantau terkait dengan implementasi ini. Kemudian pelaporan rutin pasti
ini menjadi perputaran rutin, apa dimonitor setiap bulanan, apa setiap triwulanan, apa setiap semester, apa setiap tahun. Ini menjadi salah satu syarat juga ya untuk dalam pengukuran kinerja dan pelaporan dalam langkah integrasi ESG ini. Next. Nah, integrasi dalam manajemen risiko perusahaan, yang pertama kita harus dapat memahami konsep atau perubahan iklim. Jadi sekarang memang sudah ada terkait dengan updating ya standar khususnya di ISO 9001, 14000, kemudian di ISO 37001 sudah ada perubahan amandemen terkait climate change. Jadi perubahan iklim. Jadi kita harus mampu melihat secara isu internal dan isu eksternal termasuk iklim apa aja ya yang berubah. Jadi dalam isu internal eksternal itu kita ada beberapa parameter atau beberapa subjek atau yang mempengaruhi ya terkait dengan isu-isu internal dan eksternal ini. Jadi menganalisis skenario, kemudian kita juga kembangkan pemahaman terkait dengan climate change ini khususnya bisa disesuaikan dengan proses yang kejadian atau proses yang ada sekarang di PTPN 1. Kemudian identifikasi proses dan mengimplementasikan. Identifikasi proses dan elemen manajemen risiko yang menentukan integrasi dan tetapkan peringkat. Peringkat artinya kita menetapkan peringkat terkait dengan level risikonya. Apakah ini level risikonya high atau moderate to high atau moderate, apakah low, kita harus menetapkan itu sebagai prioritas. Kemudian perbarui taksonomi risiko. Taksonomi risiko harus diperbarui juga sebagai katalog risiko sehingga dalam pemilihan peristiwa risiko memang sudah sesuai atau sudah mengakomodir terkait dengan ESG ini. Jadi ke dalam taksonomi risiko itu sudah masuk semua. Kemudian menyesuaikan dan kerangka manajemen risiko, integrasikan risiko terkait dengan iklim manajemen risiko yang ada dan kita sosialisasikan kepada seluruh insan di PTPN 1. Next. Baik, kita masuk ke agenda ketiga terkait implementasi dan strategi ESG dan sustainability. Materiality assessment atau langkah awal memprioritaskan aksi ESG. Jadi dalam materiality assessment membantu kita fokus pada isu-isu ESG yang paling relevan dan berdampak besar bagi bisnis maupun pemangku kepentingan. Kemudian efisiensi energi, keselamatan kerja, anti korupsi, dan sebagainya. Saya ilustrasikan seperti contoh terkait dengan isu-isu yang paling relevan ya dalam sebenarnya ini isu sudah dari tahun kemarin, namun terkait dengan ini ada perpanjangan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terkait dengan isu UDR ya, Uni Eropa Deforestation Regulation. Ini kalau dari rencana aksi mereka, ini akan diberlakukan di 1 Januari tahun 2026. Dan ini merupakan isu yang strategis bagi kita, khususnya untuk produk-produk komoditi yang akan kita ekspor ke negara-negara Eropa. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena tidak hanya produk kita saja yang masih setengah barang jadi, ini menjadi sorotan juga. Jadi ketika kita menjual produk kita ke beberapa buyer atau beberapa prosesor atau beberapa buyer kita, nah mereka akan menjual ke end user. Misalkan produk karet akan menjadi di end user diolah kembali, diproduksi menjadi ban, ibaratkan kita contoh seperti ban ya. Nah, ban ini akan diekspor oleh mereka ke Uni Eropa. Nah, dari Uni Eropa ini pasti mempertanyakan bagaimana bahan baku produk ini secara UDR, regulasi UDR sudah masuk atau belum. Jadi mau tidak mau kita berdampak juga terhadap UDR ini yang diberlakukan ya, yang akan segera diberlakukan.
Nah, oleh karena itu ini merupakan isu yang sangat strategis juga ya terkait materiality assessment. Jadi kita melihat, mengidentifikasi, menganalisis dan memprioritaskan isu-isu yang paling signifikan bagi keberlanjutan bisnis serta kepentingan pemangku kepentingan. Artinya, jika kita tidak merespon isu ini, artinya kita tidak bisa menjual kepada buyer yang mempersyaratkan UDR. Seperti walaupun kita menjual kepada buyer, dan buyer itu nantinya akan menjual lagi kepada end user, dan end user barang yang akan diekspor ke Uni Eropa, itu juga kita akan berdampak. Nah, jadi dengan kita mengidentifikasi, menganalisis, atau materiality assessment ini, kita dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang efektif, serta menselaraskan keberlanjutan dan memastikan perusahaan untuk dapat melaporkan topik ini. Jadi ini jadi sangat penting terhadap implementasi ESG ini untuk materiality assessment. Next. Untuk topik material pelaporan GRI yang kita gunakan atau di head office gunakan terkait dengan beberapa klausul ya, ada GRI 201 terkait kinerja ekonomi, kemudian ada sosial, lingkungan, dan hasil penilaian, kemudian nanti kita dapat menyusun action plan berbasis value chain untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan mendukung tujuan keberlanjutan. Jadi, Bapak Ibu, ini merupakan implementasi yang harus kita buktikan. Misalnya, contohnya terkait dengan bahan baku untuk GRI 301. Nah, apakah bahan baku kita sudah mampu telusur dan memang sudah bebas deforestation atau bebas dari kawasan hutan dan lain-lain? Kemudian, apakah kebun kita, alas haknya sudah memiliki alas hak yang jelas? Nah, itu kita buktikan dengan beberapa eviden yang kita siapkan. Nah, ini yang bisa kita membuktikan adalah eksekusinya ada di unit kerja ya, unit kerja Bapak Ibu semua dan di regional. Seperti itu. Kemudian terkait dengan non-diskriminasi, kita buktikan. Non-diskriminasi ini kita buktikan kita memiliki ada kebijakan terkait komite gender. Kita sampaikan, kita memiliki tim komite gender, kemudian kita memiliki program, kemudian setelah program-program juga kita memiliki implementasi action plan itu dari komite gender itu. Kemudian kebebasan berserikat, karena kita sudah ada serikat, kita bisa sampaikan, membuktikan evidence-nya dengan menyampaikan perjanjian kerja bersama atau PKB ya. Kemudian banyak hal. Jadi dari GRI ini terkait dengan klausul-klausul GRI atau coding-coding ada GRI ini, kita membuktikan satu-satu. Dan yang ini yang bisa dibuktikan adalah dari regional atau unit. Makanya kenapa tema kita sekarang lebih ke ini ya, terkait dengan dampak ya terhadap inflasi ESG, dampaknya dalam unit kerja ya. Nah, itulah sebenarnya tugas kita khususnya di regional dan di unit kerja adalah mengelola atau melaporkan serta menyampaikan eviden-eviden yang ada terkait dengan persyaratan yang ada di GRI yang nantinya akan ditabulasi oleh head office ya terkait dengan GRI atau persyaratan-persyaratan ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu terkait implementasi GRI ini yang dinilai adalah di head office, khususnya PTPN 1. Namun pembuktiannya atau implementasinya yang bisa membuktikan adalah di regional dan di unit kerja. Jadi head office memberikan kebijakannya, kemudian untuk eviden-eviden, operasional dan lain-lain itu dari disupport, kita support terkait data-data, supporting data untuk membuktikan semua yang persyaratkan oleh GRI. Next. Nah, ini salah satu contoh menyusun action plan ya, berdasarkan pendekatan value chain. Jadi, kita sekarang udah memahami ya, terkait dengan, sudah tahu mungkin, terkait dengan strategi cost ESG PTPN 1.
Jadi untuk strategic house PTPN 1, strategic house PTPN 1 ini dibangun atas 3 pilar utama ya, Bapak Ibu semua, terkait dengan yang pertama adalah people, kemudian planet, dan prosperity. Kemudian dengan nilai akhlak sebagai fondasi atau corporate value atau tata nilai perusahaan, kita mendorong adanya inovasi. Ya, kemudian kita mendorong juga adanya efisiensi. Ya, pola untuk berefisiensi dan tata kelola yang berintegritas. Nah, mendukung visi perusahaan menjadi perusahaan agribisnis yang terdiversifikasi, unggul, dan berdaya saing global. Nah, jadi di dalam strategic house yang sudah dirancang, disusun oleh teman-teman di head office, khususnya yang terkait yang bidangi ESG, itu sudah mengintegrasikan antara tata nilai value akhlak ini dengan strategi ESG atau sustainability strategiknya. Nah, ini sudah dirancang, mudah-mudahan ya ini bisa mendorong kepada visi perusahaan ya untuk menjadi perusahaan agribisnis yang terdiversifikasi unggul dan berdaya saing global. Next. Untuk implementasi dan strategi ESG PTPN 1. Nah, jadi PTPN 1 telah menetapkan kebijakan lingkungan, NDPA, kemudian kebijakan HAM, kebijakan anti suap, dan kebijakan K3. Mungkin bisa dilihat ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka aplikasi DMS, dokumen manajemen sistem yang memuat seluruh SOP, seluruh IK, form-form yang ada di PTPN 1, nanti bisa dilihat di dalam IMSMN ya, atau manual ya, manual dari sistem manajemen. Di situ ada di bab 5, bisa dicek, bisa dilihat. Itu ada kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan, NDPA, HAM, anti suap, dan K3. Ini kenapa dibuat? Karena memang kita ini untuk merespon terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh berbagai tadi kerangka pelaporan maupun dari buyer maupun dari lembaga keuangan, itu diminta kita dapat merespon semua requirement yang ditetapkan ya. Jadi ESG strategi ini difokuskan pada konservasi dan dekarbonisasi, kemudian efisiensi air dan energi, inklusi sosial, dan ketiga, audit pemasok dan traceability yang secara bertahap hingga nanti tahun 2030. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu bisa lihat, ini ada di dalam IMSM ya, atau pedoman manual terpadu IMS PTPN 1, itu bisa dilihat, dicek di dalam aplikasi DMS. Kemudian ini yang terakhir kemarin untuk ESG rating ya, ESG rating di PT Perkebunan Nusantara 3 ya, waktu itu dari Sustainalytics ini dengan skor 17,1 ya untuk periode penilaian lalu. Saya belum update lagi apakah sekarang sudah dilakukan rating lagi terkait dengan ESG rating ini, dan secara peringkat, kalau untuk PTPN Group ini menduduki peringkat 6 global pada industri food products dan peringkat 1 global di subindustri agrikultur. Ini agak-agak ngeri-ngeri juga untuk mempertahankannya ya. Ya mudah-mudahan dengan komitmen dari top down tadi, top manajemen berkomitmen, kemudian disupport bottom up untuk eksekusinya, kita bisa mempertahankan, bahkan bisa lebih kecil lagi ya. Karena untuk penilaian ESG rating ini semakin kecil semakin bagus ya. Jadi semakin kecil, dia semakin low risk terkait industri yang dikelolanya. Seperti itu.
Oke, lanjut. Next. Nah, terkait strategi ESG dan sustainability di PTPN 1, khususnya dari kerangkanya ya, kerangka ESG dari mulai I-nya, environmental, sustainability, kemudian employee, value proposition, kemudian community development, COMDEV, robust corporate governance, product quality, dan supply chain accountability, atau kemampuan bertelusuran ya. Jadi dari matrik ESG itu dipetakan, setelah dari ESG kita petakan lagi menjadi biodiversity conservation, keanekaragaman hayati ya, kemudian water energy use, renewable, dekarbonisasi, environmental management system, diversity, health and safety, learning development, ini terkait dengan KSDM-an, kemudian labor, industrial relation atau hubungan industrial, ini di KSDM-an juga, kemudian community involvement, community empowerment, business excellence framework, atau ini sebenarnya lebih ke Malcolm Baldrige ya, ke Malcolm Baldrige, Business for Performance Excellence, kemudian Product Quality Safety, Supplier Sustainability Standard. Nah, jadi dari sini di mapping lagi, dipetakan lagi terkait dengan inisiatif targetnya sesuai dengan surat dari holding terkait kebijakan no deforestation, kemudian kita juga ada terkait kebijakan zero burning atau berbudidaya tanpa membakar atau mengolah tanah tanpa membakar, kemudian penggunaan air, efisiensi energi baru terbarukan, pemanfaatan limbah, pengurangan emisi, ya, kemudian monetisasi proyek PLTBG dan land use, ini untuk PTN 1 sebenarnya belum ada, kemudian 100% standar IMS, dan kesetaraan pendapatan, representasi perempuan di manajemen ya 20% sampai dengan BOD-2 pada tahun 2030, tren penurunan 15% per tahun, kemudian ada zero fatality atau zero accident ya, training based on capability and composition, dan keikutsertaan dalam serikat pekerja, zero complaint, zero conflict, dan KPI, keluhan WBS, ini dapat kita lanjuti. Kita juga ada terkait pedoman WBS-nya, zero fraud and corruption, ini ada juga SMAP-nya juga, yang lagi hot isu nih sekarang. Setiap regional sedang implementasi SMAP, baru selesai dilakukan audit stage 1 ya. Nanti ke depan mungkin ada audit plan lagi untuk stage 2. Kemudian zero complaint from customer untuk produk-produk komoditi kita, 80% customer satisfaction untuk penilaian atau survei kepuasan pelanggannya, dan 100% traceability di 2030. Artinya setiap bahan baku yang diperoleh baik dari kebun inti atau kebun sendiri atau dari pihak ketiga itu mampu kita buktikan dengan traceability dan due diligence statement yang kita sampaikan. Nah, strategik programnya turunannya dari inisiatif strategik yang holding, jadi ini lebih ke aksi lagi ya, aksi-aksinya ada mengidentifikasi dan monitoring area konservasi. Nah, apakah ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di seluruh regional, kemudian implementasi LWS, Early Warning System, pada area PTPN 1, kemudian monitoring penggunaan air, khususnya untuk penggunaan air di pabrik ya, dan pemanfaatan limbah sebagai energi terbarukan. Ada sirkular energi, kemudian identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca GRK, kemudian pengembangan proyek energi bersih, pendaftaran proyek pengurangan emisi ke SRN atau PPI, analisa aspek dan dampak lingkungan, ya, kemudian mitigasi dampak lingkungan, monitoring kinerja lingkungan, identifikasi penghasilan karyawan, upaya kesetaraan, identifikasi presentasi karyawan berdasarkan level atau gendernya tadi, ada kesetaraan, ada no harassment ya, kemudian identifikasi aspek risiko hierarkinya atau IBPR-nya, identifikasi bahaya penilaian risikonya, kemudian ada
identifikasi aspek dampak lingkungannya, apakah sudah tersedia atau belum di unit Bapak Ibu semua, kemudian training need analisisnya, kebutuhan untuk trainingnya seperti apa, pemenuhan kompetensinya, apakah sudah sesuai belum dengan penilaian CLI-nya dari requirement levelnya dan apa namanya yang diharapkan seperti apa dan pemenuhan seperti apa juga ini sangat diperlukan dan pasti ditanyakan juga atau dilihat. Kemudian sosialisasi serikat-serikat pekerja, mitigasi kondisi dan keluhan masyarakat dengan social mapping, khususnya untuk ring 1, ring 2, dan ring 3 ya di setiap unit kerja. Identifikasi mitigasi kebutuhan masyarakat, masih social mapping juga, implementasi Malcolm Baldrige dan cascading ke dalam KPI, kemudian monitoring WBS, keluhannya tertindaklanjuti ya, dapat diinvestigasi dan dapat ditindaklanjuti juga, kemudian memastikan tidak ada tindak pidana korupsi ya melalui implementasi SMAP, survei kepuasan, pemenuhan produk dengan kualitas mutu yang baik, dan hal ini kita buktikan dengan SNI ya, jadi produk-produk kita diharapkan sudah semua bersertifikat SNI. Dengan hal yang dibuktikan itu, customer bakal lebih percaya lagi ternyata kita sudah dapat membuktikan SNI dan diperiksa oleh pihak ketiga. Kemudian program ketelusuran atau traceability tadi ya, khususnya untuk merespon nanti di dalam UDR tadi, Uni Eropa Deforestation Regulation. Next. Ini masih juga dengan strategi ESG dan sustainability ya, ini lebih ke sama juga dari mulai immediate, mid-term-nya, jadi rencana jangka pendeknya, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedepannya untuk yang dalam jangka pendek ini terkait karbonisasi ya, mengeksplorasi terhadap kajian atas potensi lahan, terhadap GRK-nya. Kemudian tadi ada water energy use ya, jadi mengimplementasi instalasi flow meter di pabrik agar bisa menghitung berapa kepenggunaan air ini. Kemudian SOP pengawasan penggunaan air, resiko air, detail risiko penggunaan air, kemudian penyelesaian HCS, HCV, High Conservation Stock ya, High Conservation Stock, dan HCV, High Conservation Value. Kemudian mendefinisikan indikator biodiversity untuk monitoring, dan sustainable supply chain mendapatkan 100% plantation traceability khusus untuk komoditi teh, kopi, karet terhadap pabrik dan kebun. Jadi ada traceability to plantation (TTP) atau traceability to mill atau TM ya. Kemudian prosedur untuk ESG audit khusus bagi supplier, kemudian membangun metodologi identifikasi supplier risiko tinggi, mengembangkan kuantifikasi dampak CSR, kemudian mengembangkan program konsep peningkatan I2E, kemudian mengembangkan group wide proses ya untuk pengelolaan grievance, complaint, dan laporan, membangun sistem untuk penilaian keefektifan review of anti-corruption management system, mengembangkan ESG dashboard, pemetaan potensi opsi sustainability financing for project, dan ya lainnya ya. Mungkin bisa dibaca juga lah oleh Bapak Ibu ya terkait dengan strategi ESG dan sustainability untuk kedepannya seperti apa. Namun saya ilustrasikan memang membuat ini tidak mudah dan perlu tahapan ya. Tadi makanya kita strategi ini dimulai dari immediate, mid-term, sampai long-term. Jadi tidak bisa yang instan dalam membangun sebuah sustainability project ini. Sangat ini ya, perlu proses ya, proses dan waktu yang tidak baik instan karena banyak resource yang digunakan, terutama resource dari finansialnya, kemudian resource dari HR-nya atau SDM-nya, kemudian resource dari implementasi dari infrastrukturnya juga harus dilengkapi dan banyak hal. Dan ini sangat
ya kalau kita tidak ini ya tidak bisa memilah atau memproteskan, ini sangat bisa besar resource yang diperlukannya, dan bisa profit yang kita hasilkan juga dapat berpengaruh ya. Tapi memang mau nggak mau, suka tidak suka, karena aturannya sudah seperti ini ya. Dunia ini memang sekarang sudah global warming dan lain-lain ini sudah mengarah ke eh, perubahan iklim yang memang harus kita respon, dan dunia sudah merespon itu, dan mau tidak mau kita pun yang dulunya mungkin hanya as usual saja, berjualan seperti biasa, ini sudah tidak bisa lagi. Jadi memang harus mengikuti aturan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan implementasi ini bisa selaras, bisa jalan dengan produktivitas yang kita capai, dan termasuk juga dengan pendapatan atau revenue stream yang kita dapatkan. Lanjut, next. Baik, terima kasih terkait dengan tadi saya sampaikan, nilai akhlak adalah fondasi ESG ya, sesuai dengan strategic host ESG yang di PTPN 1, dengan semangat amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mudah-mudahan kita dapat membangun bisnis yang berkelanjutan di PTPN 1. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Ibu Lia. Baik, terima kasih Pak Indra Aditya atas pemaparan materinya mengenai ESG pada siang hari ini, hingga tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan 1 jam lebih ya Pak ya untuk pemaparan materi. Sebenarnya ini materi yang sangat menarik ya Pak, cuman memang melihat bahasanya ini agak berat ya Pak, ada bahasa Inggris ya kan ya. Jadi dan ini disampaikan pada siang hari, cuman ini sangat menarik karena ini kita tergantung pada ESG untuk tujuannya adalah keberlanjutan dari usaha kita sendiri ya, dari perusahaan kita ya, PTPN 1. Dan saya lihat juga dari pemaparan Bapak tadi bahwa sebenarnya PTPN 1 sendiri itu sudah punya strategi ya Pak ya, sudah punya strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa berguna, nanti bermanfaat, agar PTPN 1 ini bisa tetap berlanjut perusahaannya. Karena kalau berkelanjutan maka yang untung adalah karyawan juga ya Pak Indra ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, eh, dari pemaparan materi sudah selesai, maka kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu untuk sesi tanya jawab. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya berikan kesempatan, saya persilakan boleh raise hand ataupun boleh menulis di kolom chat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu langsung saja open mic. Kolom chat ada. Baik, saya lihat di kolom chat ini sudah ada. Jin. Oke, dari Pak Dion Agung, saya izin bacakan, Pak Indra. Izin bertanya, Pak Indra, apakah laporan ESG dapat berdiri sendiri atau tetap harus didukung oleh audit independen? Kami persilakan, Pak Indra. Oke, baik, terima kasih Bu Lia. Saya langsung jawab aja ya, Bu Lia ya. Ya, silakan saja, Pak, langsung. Ya, pertanyaan yang sangat bagus nih dari Pak Dion Agung. Terima kasih sudah menyoroti hal tersebut ya. Jadi perlu kami sampaikan, atau saya sampaikan, terkait dengan pelaporan untuk khususnya yang ESG ya. Kalau di sini memang terkait dengan atau SR ya, laporan ESG ya. Laporan ESG ini memang sebetulnya bisa berdiri sendiri. Namun memang kalau kita eh, ingin lebih diakui oleh lembaga keuangan, kemudian buyer ya, atau customer, kemudian investor, biasanya mereka meminta terkait dengan audit dari third party ya, atau sebenarnya lebih bukan ke audit ya, lebih ke rating ya Pak Dion ya, lebih ke rating terkait dengan penilaian rating, apakah dari disclosure kita atau laporan ESG yang sudah kita buat ini sudah menjadi
apa namanya itu sudah sesuai dengan apa yang eh, kita buat, kita apa namanya, kita lengkapi dan eviden-evidennya, dan sehingga memang sudah diakui oleh pihak ketiga atau dalam ini lembaga yang independen, sehingga itu dipersyaratkan di dalam eh, apa lembaga pembiayaan, customer serta investor itu sangat mempersyaratkan. Jadi eh, ini menjadi penting, poin penting ya, harus dilakukan rating oleh pihak ketiga. Mungkin itu, Bu Dia. Baik, Pak Indra, terima kasih. Pak Dion, apakah sudah menjawab atau gimana, Pak Dion? Oke, kalau tidak ada ini, baik Bu, terima kasih sudah dijawab di kolom chat. Sorry, Baik, Pak. ada Thank lagi yang you. mau bertanya, Bapak Ibu? Kami persilahkan. Oke. Mungkin saya sedikit Pak Indra terkait yang tadi ada poinnya. Kalau tidak salah saya bahwa top level itu harus juga berperan penting ya Pak ya. Karena ini memang ESG ini merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab semua bidang ya di PTPN 1. Tapi kan harus ada komitmen ya Pak dari top level ya. Gitu. Nah, gimana Pak caranya membuat top level itu yang kita lakukan selama ini untuk bisa komitmen terhadap strategi yang sudah kita buat seperti itu Pak. Kira-kira gimana Pak Indra selama ini? Apakah top Ya, level kita sendiri sudah komitmen dengan apa yang sudah kita tetapkan untuk ESG ini Pak? ya. Pertanyaan yang menarik sekali nih dari Bu Lia ini ya. Eh, Sejujurnya ya, karena saya emang tidak posisinya nggak di HO ya Bu Lia ya, memang di regional ya. Tapi kalau kami melihat ya, saya melihat strategi, kalau melihat dari top manajemen kita atau top level atau BOD kita memang sekarang sudah komit ya terkait dengan implementasi ESG ini ya. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang arahnya juga sudah ke arah situ ya. Kemarin khususnya nih salah satu contoh eh, tadi kemarin kita ada kebijakan ya atau arahan dari HO PTPN 1 terkait untuk mengikuti rating EcoVadis. Karena itu permintaan, sebenarnya permintaan dari dua direktorat ya. Yang pertama Direktorat Pemasaran karena diminta oleh buyer Gojir dan Michelin, itu diminta untuk mengikuti EcoVadis. Kemudian setelah itu di arahan juga ada arahan dari Direktur Hubungan Kelembagaan mengarahkan kepada regional jadi untuk mengikuti rating EcoVadis. Artinya udah ada komitmen ya dari direksi hal-hal seperti ini terkait dengan sustainability ini menjadi going concern atau eh, concern penting juga ya untuk keberlanjutan di PTPN 1 ya, khususnya untuk komoditi ya, di komoditi karet ya. Kemarin kita sudah coba untuk mengikuti rating ini dan sangat banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang direspon. Bulia juga sempat terlibat juga ya, khususnya di labor ya, untuk apa tenaga kerja itu juga ada juga. Jadi kita ikuti. Jadi artinya arahan-arahan kebijakan dari top level, top manajemen ini sudah mengarah ya, dan ada komitmen juga dari Bapak BOD ini ya. Itu pun harus kita ini juga ya, harus kita tetap selalu menginfluence atau memberikan masukan terus ya ke BOD kita sehingga mengingatkan ke bapak-bapak atau ke ibu direksi kita di HO terkait dengan persyaratan ini menjadi wajib nih, menjadi nilai penting nih untuk kedepannya dan mau nggak mau memang kita harus mengikuti gitu, harus penuhi ya dengan terutama dengan prioritas ya maksudnya
memprioritaskan mana dulu nih yang harus dikerjakan sesuai dengan budgeting atau anggaran yang kita miliki. Kalau mau semua dipenuhi, jelas pasti eh, nggak akan cukup budgetnya gitu kan. Tapi kalau kita bertahap, mana dulu eh, berproses dan berprogres itu menjadi komitmen juga dinilai oleh mereka-mereka ya, mereka-mereka ini terkait dengan implementasi ESG. Dan saya melihat juga terkait komitmen dari penurunan GRK ya, gas rumah kaca yang itu merupakan kebijakan juga dari eh, HO PTPN 1. Begini itu Bu Lia yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Berarti strategi yang tadi disampaikan itu berarti juga harus berprogres ya Pak, Ya, tidak semuanya langsung semuanya proper. diimplementasikan ya berarti ya Pak Indra ya. Ya, betul. Betul ya. Baik. Nah, ini di sini juga ada satu pertanyaan Pak dari kolom chat, saya bacakan. Terkait implementasi ESG, apakah ada value added dalam bentuk revenue yang didapat oleh perusahaan, khususnya terkait dengan implementasi environmental? Pertanyaan dari Pak Dev. Oke, sangat bagus juga nih pertanyaannya ya. Terkait dengan implementasi ESG ini, apakah ada value added ya atau nilai tambah ya terkait dengan implementasi ESG ini khususnya untuk perusahaan ya. Ya, jadi terkait dengan ESG ini, jadi ESG ini merupakan sebuah platform ya terkait dengan eh, pengelolaan untuk lingkungan, sosial, governance. Nah, dalam implementasinya kita bisa menggunakan atau membuktikan dengan apa saja. Dalam hal ini untuk yang ESG, tadi sudah saya jelaskan untuk environmentalnya ada proper, kemudian ada untuk kemampu bertelusurannya, ada traceability, kemudian untuk ratingnya ada EcoVadis juga, dan ada carbon trading. Ya, jelas itu ketika kita bisa membuktikan dan memenuhi itu semua, harapannya itu memang ada nilai tambah atau value added yang kita dapatkan. Nah, kenapa terkait dengan EcoVadis ini merupakan suatu persyaratan buyer? Karena yang kalau kita memiliki EcoVadis, informasi dari divisi pemasaran bahwa kita dapat menjual langsung ke end user, dalam hal ini Gojek dan Michelin, dan artinya nilai produk kita, nilai jual produk kita bisa lebih tinggi tanpa perantara dari eh, ini ya, prosesor atau buyer gitu. Jadi memang bayarnya langsung bayar end user, bukan yang selama ini yang biasa kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan buyer yang lain ya. Jadi memang ke end usernya, ke Gozer, ke Michelin untuk produk ban dia memang langsung kita bisa jual, dan harapannya eh, nilai jual atau harga jualnya bisa lebih baik dibanding dengan ini. Jadi tidak ada lagi selisih, selisihnya langsung masuk ke perusahaan atau PTPN 1. Nah, benefitnya. Kemudian dengan adanya UDR ini jelas ada nilai tambahnya juga dengan kita menyampaikan adanya eh, apa namanya tuh eh, due diligence statement ya, due diligence statement, kemudian kita bisa membuktikan areal kita dengan peta digital bahwa areal kita ini bebas dari deforestasi melalui apa namanya itu GFW ya, Global Forest Watch. Kita melakukan itu, tidak ada no cover tree loss ya, jadi kita bisa membuktikan. Kemudian juga ada cover note, artinya kalau cover note ini terkait dengan eh, pengakuan legalitas dari yang diketahui atau dilegalisir oleh notaris terkait dengan HGU kita, perizinan kita, dan lain-lain itu sudah sesuai gitu. Misalnya kita betul-betul memiliki perizinan yang sah dan betul-betul masih berlaku. Dengan adanya 3 dokumen itu, artinya kita sudah bisa menjual melalui UDR. Dan kalau saya tidak salah dengar, mungkin ada penambahan sekitar 2.000 per kilo ya, atau 12 sampai 16 sen lah ya per kilo ya.
Itu juga ada nilai tambah, ada nilai value added yang kita dapatkan. Mungkin itu Bu Lia, mudah-mudahan bisa menjawab dari Pak Dev ya terkait pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya terkait dengan ESG ataupun pemaparan materi kita hari ini? Ataupun mungkin ada Bapak Ibu yang bisa sharing atau berbagi kepada kita, mungkin yang dari regional lain, apa sih yang sudah dilakukan di regional masing-masing atau penerapan apa yang sudah dilakukan terkait dengan ESG ini di regional kita masing-masing. Jika ada, bisa kami persilahkan. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan atau sudah jelas sekali materi apa yang disampaikan oleh Pak Indra Aditya tadi ya. Oke, materi sudah kami share di kolom chat. Bapak Ibu boleh ambil materinya untuk bisa dibagikan juga di regionalnya masing-masing. Dan kami ingatkan juga jangan lupa untuk merekam ya ataupun membuat video untuk sebagai evidence ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan ACMS-nya sesuai dengan kalender budaya kita kali ini. Oke, saya berikan kesempatan lagi jika masih ada yang bertanya. Ada itu, Bu. Oke, kebetulan satu lagi pertanyaan ya Pak Indra ini ada di kolom chat. Ternyata tadi mungkin masih sibuk mengetik ini kayaknya dari PTPN 1 Regional 3. Saya bacakan, penerapan prinsip environmental, sosial, dan governance umumnya memerlukan investasi yang tidak kecil. Dalam konteks tersebut, bagaimana pandangan Bapak mengenai proporsionalitas antara biaya yang dikeluarkan untuk penerapan prinsip ESG dengan hasil atau revenue yang dapat diperoleh setelah implementasinya, atau berpotensi justru menjadi beban tambahan bagi perusahaan dalam praktiknya. Ini masih revenue ya Pak, berarti untung rugi ya ini Pak Indra. Gimana Pak? Silakan Pak dijawab Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia ya. Ini dari PTP 1 Regional 3 ya. Sangat menarik ini pertanyaannya ya. Karena memang untuk implementasi ESG ini tidak murah ya. Tidak murah dan memerlukan resource yang besar ya. Terutama dalam hal finansial. Ini sangat besar. Karena ini memang sudah regulasi ya. Regulasi dari pemerintah ya, khususnya contoh nih, contoh terkait dengan penerapan environmental nih lingkungan, proper ini memang sudah mandatori pemerintah, mau nggak mau kita harus ngikuti nih terkait dengan proper ini ya, minimal propernya kita harus biru lah, gitu kan, untuk seluruh PTPN 1 ya. Kemudian jangan sampai jangan ada di bawah biru lah, dan itu tidak murah juga gitu kan. Harus kita menyiapkan terkait dengan apa namanya tuh pemenuhan dari license dari pekerja itu harus dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Untuk CEO segala macam tuh harus berlaku semua tuh. Belum terkait dengan periksa ujinya. Untuk alat-alat semua harus ada license-nya juga nih, periksa uji yang diperiksa atau dicek oleh PJK 3. Itu nggak murah juga, gitu kan. Kemudian dengan penggunaan kompetensi. Dan hasil analisa-analisa limbah dan lain-lain, wah itu berbiaya. Tapi mau nggak mau, itu merupakan jadi konsekuensi dari perusahaan yang harus dipenuhi, gitu kan? Itu regulasi. Ini salah satu pemenuhan implementasi ya, implementasi untuk memenuhi ESG juga nih. Nah kemudian terkait dengan yang tadi ada yang saya sampaikan ya, yang terkait dengan EcoVadis. EcoVadis ketika kita melakukan rating, harapannya ada nilai tambah nih, nilai tambah kita bisa direct sell langsung ke end user. Dan harapan harga yang didapatkan bisa lebih baik dibandingkan dengan harga yang biasa kita dapatkan. Itu juga ada nilai tambah. Kemudian tadi UDR. UDR juga ada nilai tambah kurang lebih tadi ada 12 sampai 16 sen lah ya per kilogramnya, itu ada nilai tambah. Dah, harapannya itu ketika kita mengeluarkan dengan biaya-biaya yang ada itu bisa tertutupi dengan adanya value added atau nilai tambah yang kita peroleh. Harapannya seperti itu.
memang untuk komoditi yang di apa nih ya, karet, teh dan lain-lain ya, khususnya di PTPN 1 lah ya. Memang belum seperti sesettle di saudara kita lah di komoditi eh, apa kelapa sawit ya. Kalau mereka, kalau saya boleh sharing ya, boleh bercerita ya. Kalau di kelapa sawit memang sudah ada platform atau sudah ada organisasi yang menaunginya itu secara ya udah settle lah istilahnya ya. Kalau dulu ada green trading, kemudian ada menggunakan Palm Trust ya, marketplace-nya atau seperti marketplace Tokopedia itu dia memiliki marketplace khusus untuk CPO, PKO ya untuk khusus komoditi inilah ya, komoditi kelapa sawit ya. Tapi sekarang menggunakan aplikasi Prisma. Nah, mereka memang sudah ada medianya nih. Ketika kita tersertifikasi atau kita mengimplementasikan eh, ya terkait dengan mendukung ESG ini, mereka sudah menyediakan nih wadahnya. Jadi antara buyer dan produsen ini sudah ada tempatnya untuk bisa berdiskusi, negosiasi untuk mendapatkan nilai tambah, gitu kan? Kalau nggak salah, saya belum nggak terlalu update ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin masih update. Kalau sekarang ini, kalau dulu itu setiap 1 ton ya, atau per metrik ton itu sawit itu CPO itu mendapat tambahan 7 sampai 8 dolar. Bahkan untuk PKO atau turunannya bisa sampai 60 70 dolar gitu kan. Belum kita dapat menjual book and claim dan lain-lain. Itu sangat profitable lah dan sangat banyak sekali, besar sekali uang yang didapatkan dari situ bisa sampai ratusan M value edit yang didapatkan dari situ saja. Nah, itu yang lebih settle karena lebih concern ya dari organisasinya ya terkait dengan untuk pengelolaan. Nah, jadi harapannya ya untuk tadi terkait dengan biaya, memang harapannya dari value edit itu kita bisa menutupi atau mengembalikan lah. Ya sebenarnya tujuan dari eh, apapun yang diterapkan ya, misalkan mau dari Rainforest Alliance, kemudian dari tadi ada EcoVadis lah atau dari UDR segala macam, harapannya sebenarnya itu untuk dikembalikan untuk membiayai eh, sustainability-nya atau program sustainability-nya baik dari infrastrukturnya, kemudian baik dari segi apa namanya HR-nya, SDM-nya atau di kompetensinya dan lain itu dikembalikan lagi. Jadi balance gitu. Harusnya seperti itu. Gitu. Harapannya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ya ke depannya kita dapat ada platformnya ya yang untuk menaungi khususnya komoditi-komoditi yang di PT PER 1 ini bisa seperti yang di kelapa sawit lebih serius lagi dan lebih besar lagi. Mungkin itu Bu Lia yang bisa saya sampaikan atau bisa saya respon. Terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Di sini masih ada 2 pertanyaan ya Pak. Sepertinya ini ada yang raise hand dari pabrik Batu Raja. Kemudian nanti di kolom chat ada satu lagi. Kami persilakan ke Batu Raja. Betul ya. Betulnya apa? Bapak siapa ini dengan Bapak siapa Pak? Izin Bu, dari Pak Heri Suharno Bu. Ya, silakan Pak Heri. Tadi kan saya ngikutin melihat itu tadi ada penggunaan pemakaian air. Nah, ini di dalam sana tadi tertulis inisiatif target air itu 12 meter kubik atau 1,1 meter kubik per ton. Terus di tabel itu tadi ada intimidasi tahun 2025 kita harus menginstalasi flow meter di pabrik, membuat SOP pengawasan pengurangan air, terus risiko penggunaan air detail. Jangka menengahnya Bu, katanya membuat rencana pengurangan penggunaan air. Nah, mohon dijelaskan Bu, ke kami belum Baik, Pak. paham.
Baik, sudah Pak Heri? Sudah Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin ini Pak Indra yang bisa menjelaskan, Pak. Saya kurang paham. Baik, silakan Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih Pak siapa tadi? Direktur aja ya? Pak Heri ya? Pak Heri Suwarno, Pak. Benar, Pak Ya, Heri. Peri Suwarno ini pertanyaan teknis sekali. Iya. Ya, baik Pak Heri. Jadi tadi bukan intimidatif ya, inisiatif Pak ya. Inisiatif target dari holding ya. Sebenarnya ini tidak menggambarkan terkait dengan komoditi karet ya untuk 1,1 meter kubik per ton ya. Kalau kita karet ini kan biasanya 25 sampai ada yang 40 ya meter kubik per ton ya. Jadi ini sebenarnya inisiatif dari holding Mbak Eri. Nanti untuk breakdown untuk penjabarannya itu akan lebih detail atau disampaikan melalui program-program khususnya nanti di bidang operasional ya, khususnya dari divisi komoditi karet kayaknya ya, yang akan membreakdown terkait dengan inisiatif target ini. Nah, kemudian terkait dengan kalau jelas kalau kita ini nggak sesuai ya dengan komoditi yang ada di ini ya, komoditi yang ada di PTPN 1 ya untuk penggunaan air ya. Nah, jadi kalau untuk apa namanya tadi penerapan ini ya, pemasangan flow meter ya, pemasangan flow meter, pengukuran ini kan masuk ke lebih ke investasi ya, lebih ke investasi. Nah, nanti untuk kita kan khususnya ya, khususnya di eh, sustainability atau dari sistem manajemen ini, atau di kalau di HO adalah DMRS ya, Divisi Manajemen Risiko dan Sustainability ini dia lebih membuat strategiknya nih. Nah, nanti yang untuk eksekusinya adalah teman-teman di operasional. Nah, harapannya teman-teman operasional yang di HO yang membuat kebijakan ini bisa selaras nih. Ya, bisa selaras nih. Nanti dengan adanya pemasangan flow meter ini, jadi bisa mengukur realisasi penggunaan air yang betul-betul detail, betul-betul pas gitu kan, terukur gitu kan, sesuai dengan persyaratan ESG. Jadi kita menyampaikan nih, menginterpretasikan. Ini ada persyaratan dari ESG nih terkait dengan apa namanya water energy use renewable. Nah, apa yang bisa kita buktikan? Apa yang bisa kita respon? Nah, dari holding membuat inisiatif nih, inisiatif target pengguna air harus sekian gitu kan. Nah, dari holding turunlah ke divisi komoditi karet di PTPN 1. Nah, dia yang mengeksekusi bagaimana caranya dapat menurunkan penggunaan air yang sekarang dan mengukur secara akurat. Nah, mudah-mudahan dalam pedoman RKAP yang sudah dibuat ya, pedoman RKAP yang dibuat di 2026 atau di 2025 mungkin di aplikasi Sinusa itu sudah di ACC juga ya terkait investasi untuk penggunaan flow meter ini ya atau pengadaan flow meter ini ya. Harapannya sih gitu. Jadi biar nanti selaras nih dengan strategik dari ESG-nya. Jadi mendukung nih. Jadi makanya tadi dalam setiap activity harus mengintegrasikan nih. Salah satunya mengintegrasikan dalam aktiviti operasional di lapangan adalah dengan adanya penggunaan flow meter di pabrik untuk mengukur penggunaan air yang lebih akurat lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, atau teman-teman lain misalkan ada yang bisa menambahkan, silakan. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi biar kita diskusinya lebih hidup, mungkin ada teman-teman dari HO juga yang ikut ke ini juga sudah bisa join juga, gabung juga gitu ya. Nah, ini ada juga yang dari unit Waibulu nih Pak Dedi, sepertinya betul ya, sudah sama persepsinya kita Pak Dedi ya. Jadi penggunaan air ini 1,1 tuh meter kubik ini untuk PKS sebenarnya ya. Nah, ini kan hanya contoh inisiatif aja ya. Jadi untuk yang lebih detailnya nanti sesuai dengan arahan kebijakan dari divisi masing-masing atau dari direktorat masing-masing. Gitu. Gitu kira-kira Bu Lia, apakah Siapa? cukup? Terima Kemudian kasih. kalau ada yang lain silahkan menambahkan, Ya, kita open mic aja ya. Ya, Pak, Open di mic kan kolom
chat itu kayaknya ada dua lagi, Pak. Mungkin ini dua terakhir ya, Bapak Ibu. Juga Jadi terakhir ya. kayaknya bertambah terus nanti kalau nggak kita ini Ya, batasin. Baik, ini ada pertanyaan dua terakhir. Ini sepertinya dari regional 7, Pak. Dua-duanya dari Kebun Berhan satu itu, apakah ada impact-nya terhadap ESG bila ada karyawan mogok atau demo? oh ya, Ini dari dari Kebun segi Bergen ya. sosialnya mungkin ya, Pak ya. Wah, Silakan. ini sangat ini banget ya kayaknya ya. Realita mungkin ini ya, Pak ya. Realita. Ya, pertanyaan yang bagus nih sebenarnya ya terkait ESG. Ini sangat relate ya, maksudnya sangat berkaitan ya terkait dengan ESG ini, apalagi dengan adanya tadi karyawan mogok atau demo, karena ini bisa menimbulkan isu negatif nih, ya kan? Isu negatif. Jadi isu sosial, demonstrasi gitu ya, itu sering dipicu oleh isu-isu perlakuan terhadap karyawan yang kurang lah ya. Nah, itu pasti menjadi suatu isu nih, isu negatif nih. Pasti nanti ditanya nih kan, ditanya kenapa nih kok bisa terjadi hal seperti itu. Nah, apakah secara hubungan industrial, tadi kan ada tuh ya, sudah saya jelaskan di slide itu ya. Kemudian labornya itu apakah sudah terpenuhi atau belum, dan lain-lain. Itu menjadi suatu pertanyaan ini dan menarik sekali gitu kan. Jelas, jelas relate ya terkait dengan adanya ini bisa mempengaruhi terhadap ESG ya, khususnya ESG rating nih. Jadi ini berdampak sekali ya dengan adanya hal-hal seperti ini, bisa berdampak ke HO, bahkan bisa berdampak juga ke holding gitu kan. Karena untuk penilaiannya ini kan baru di holding ya, setahu saya ya. Yang tadi terakhir di 2022, kemudian dipublish 2023 dengan rating 17,1 yang eh, dengan status low risk ya. Kemudian terkait dengan tata kelola perusahaan, governance-nya juga ini juga menyoroti juga nih terkait dengan tata kelola khususnya komunikasi nih. Bagaimana komunikasi antara manajemen dengan karyawan dan publik. Nah, ini berdampak juga nih. Ya kan? Kemudian reputasi dan risiko dengan adanya ini jelas demonstrasi yang negatif dapat menurunkan atau merusak reputasi ke perusahaan ya. Seperti itu. Jelas ini dapat berdampak signifikan nih, Bu Lia. Jadi ada hubungannya ya Pak antara kondisi di unit dengan kondisi sosial nanti terkaitnya dengan ESG pasti berpengaruh ya Pak ya. Oke, Iya, baik. betul. Pertanyaan yang terakhir Pak dari unit Tebenan. Sumber daya utama dari ESG ini bidang sosial adalah keselarasan antara hubungan atau sinergi antara perusahaan dengan pekerja dalam rangka mendukung keberlangsungan perusahaan dalam hubungan dengan pencapaian kinerja perusahaan. Mohon dijelaskan hubungan korelasinya seperti apa ya di perusahaan, terutama kita sebagai pekerja perkebunan ya Pak Indra. Mohon penjelasannya Pak Indra, makasih sebelumnya. Iya, terima kasih ini dari ini Tebenan Pak. Tebenan ya. Kayaknya banyak di regional 7 ya. Iya, pokoknya di Regional regional. lainnya nggak ada ya. Ada ya, tadi 3 ya, ada ya. Ada juga Pak Ini, yang dari HO juga ada Pak. oh ada, oh iya Pak Dev ya tadi dari Pak Dev HO, dari HO ya ada, kemudian dari regional regional 3. tadi juga ada. Ya, jadi sumber daya utama ESG bidang sosial ya, keselarasan antara hubungan sinergi antara perusahaan dan pekerja. Dalam hal ini tadi ya, di slide terakhir ya, kedua terakhir kalau nggak salah tadi kan ada yang terkait dengan hubungan industrial ya. Itu sangat disyaratkan bagaimana peran hubungan antara karyawan dan perusahaan itu di mana diakomodir gitu kan. Oh, dengan adanya serikat pekerja, kemudian adanya perjanjian kerja bersama untuk secara dokumentasinya ya. Itu harus dipersyaratkan nih, ya kan. Kemudian bagaimana dengan pengupahannya, apakah sudah sesuai atau belum dengan regulasi atau UMK, UMR yang berlaku. Jadi ini korelasinya sangat selaras. Jadi maksudnya ESG ini justru lebih berfokus ya, fokus kepada lingkungan sosial, lingkungan dan sosial ya. Sosial maksudnya artinya stakeholder, hubungan stakeholder seperti apa.
dan worker dan tenaga kerja. Itu sangat erat kaitannya ya, dan mau apapun, implementasi apapun, baik ESG atau ada RA dan lain-lain, itu pasti yang ditanyakan terkait dengan worker tadi atau labor, kemudian sosial, dan lingkungannya, pengelolaan lingkungan seperti apa. Itu sangat sangat menjadi perhatian karena mereka menginginkan begini, mereka menginginkan bisnis komoditi khususnya perkebunan ini betul-betul yang ramah ya, ramah terhadap atau memajukan lah, memajukan dan tidak ada eksploitasi terhadap karyawan dan lebih mengutamakan kesejahteraan karyawan seperti itu. Jadi arahnya ke situ. Jadi belum arahnya jadi selalu memang terkait dengan tiga hal tadi ya. Bahkan nanti ke depan ini saya dapat informasi ya kemarin-kemarin nih ya dari salah satu kolega ini. Jadi bakal ada namanya audit worker ya, audit worker HAM dan HAM itu nambah berat lagi kita. Kalau dengan adanya itu ya mau nggak mau kita harus semua merespon itu. Nambah berat lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi global ya perkembangan dunia ini semakin ke depan semakin ini ya, semakin berat ya. Kita harus mau merespon nih bagaimanapun kita harus bagaimana caranya untuk merespon itu semua ya. Ya, bukan hanya strategi kita seperti apa dalam merespon itu semua, bahkan ke depan bakal ada audit worker dan HAM, kemudian ada terkait dengan sosial di SA 8000 itu juga bakal dipersyaratkan, banyak sekali yang dipersyaratkan oleh tadi ya terkait dengan customer, khususnya kita customer ya, karena yang menghasilkan pendapat itu dari customer kita. Kalau mereka nggak kita layani, nggak kita respon, nggak kita penuhi, nggak ada duit masuk kita nih, nggak ada cash in, nggak bisa beroperasi, nggak ada modal kerja, nggak bisa gajian dan lain-lain. Itu yang harus kita mau nggak mau harus kita maintain, harus kita support dan harus kita cari strateginya, kemudian cari bagaimana untuk mensiasatinya. Mensiasati artinya bukan siasati yang negatif ya, artinya mensiasati untuk merespon lah, merespon semua itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pertanyaan dari unit Tebenan. Baik, terima kasih Pak Indra atas jawabannya untuk pertanyaan terakhir tadi. Dengan berakhirnya pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Indra dari Unit Benar tadi, maka kita akhiri juga Zoom kita pada hari ini, pada siang hari ini, sudah berjalan selama lebih kurang 2 jam. Terima kasih atas kehadiran kami, mengucapkan terima kasih kepada Pak Indra Aditya selaku narasumber kita pada hari ini, dan juga terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasi Bapak Ibu semuanya dari seluruh Regional PTPN 1 yang sudah mengikuti webinar kita hari ini baik melalui Zoom meeting maupun di YouTube kita. Semoga materi webinar kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan dapat diimplementasikan di unit kerja kita masing-masing, terutama untuk implementasi dari ESG, karena setelah jadi kita melihat pemaparan materi, ESG ini sangat penting ternyata bagi keberlanjutan dari perusahaan kita. Dan itu semua tergantung dari partisipasi kita masing-masing. Dengan demikian, acara webinar kita pada hari ini sudah berakhir, tapi sebelum kita akhiri, kita akan foto terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Kita akan foto terlebih dahulu, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya on cam supaya kita bisa foto bersama. Ya, di sini sudah ada slide kita, di layar saya ada 7 slide. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan kameranya. Gaya kita adalah One PTPN ya, One PTPN ya Bapak Ibu. One PTPN, nanti kita tahan sebentar supaya kita bisa foto semuanya. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Kepada Mas Rifki, kami mohon bantuannya untuk foto ya. 1, 2, 3. Next, slide berikutnya. Selanjutnya. Tahan ya Bapak Ibu. Sudah?
Oke, baik, sudah habis Bapak Ibu. Dengan demikian berakhirlah acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya selaku dari moderator mohon maaf apabila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan selama dalam memandu acara webinar kita hari ini. Saya mengucapkan selamat sore dan selamat aktivitas Bang Indra, pada Bapak Ibu sekalian. Dan mantap. saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. sehat selalu. Bang Indra.